nama saya Fitri Buang Manalu dengan NPM C1C020037. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bengkulu. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan sedikit tentang inventory atau persediaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan sedikit pembelajaran, yaitu tentang perusahaan. Nah, di dalam perusahaan ada 3 aktivitas operasional di dalam perusahaan. Contohnya di dalam perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit baik itu perbedaan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa. Nah, contohnya memberikan layanan jasa yaitu contohnya fotokopi. Nah, dan yang kedua yaitu jasa akunting namanya. Dan selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Nah, di dalam perusahaan dagang yaitu aktivitas utamanya adalah membeli barang. Itu membeli barang tanpa mengubah bentuknya. Nah, jadi perusahaan dagang membeli suatu barang, contohnya suatu toko contohnya. Di toko ini membeli barang dari suatu tempat untuk dikirim kembali ke tokonya tanpa mengubah bentuknya. Nah, itu contohnya. Dan yang perusahaan manufaktur yaitu aktivitas operasionalnya yaitu membeli bahan baku. Yaitu bahan baku itu diolah dan diproses untuk menghasilkan barang jadi. Barang jadi itu di mana contohnya? Contohnya kan tempe. Tempe itu kan bahan utamanya adalah kedelai. Lalu kedelai itu diproses sehingga menjadi tempe. Itu dalam skala kecil. Dalam skala besarnya contoh pabrikan Honda. Honda itu kan tidak langsung menjual, tapi mereka membuat dulu barangnya atau bahannya. Contohnya bahan baku, contohnya dirakit dulu bannya, mesinnya, rangkanya, apa segala macamnya, sehingga menjadi suatu motor. Nah, dalam motor itu ketika sudah jadi maka sudah layak untuk dijual. Nah, di dalam perusahaan dagang juga ada skala kecil dan skala besar. Contohnya grosir. Grosir ini, perusahaan grosir tidak langsung menjual barangnya ke pembeli, tapi ada juga contohnya di suatu toko, contohnya ada juga dijualnya secara grosir, ada juga dijualnya secara ecer namanya. Tapi tergantung. Tapi kalau perusahaan besar tidak melayani secara ecer, namun secara grosir. Nah, tapi di retail namanya, perusahaan retail atau perusahaan ecer dalam skala besar, mereka menjual langsung kepada pembeli. Contohnya perusahaan
di dalam skala besar, contohnya Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Mereka dikatakan perusahaan skala besar, namun penjualan secara mengecer. Dia tidak dikatakan grosir. Itu dia. Nah, makanya mengapa Alfamart, Indomaret membuat penomoran atau penomoran atau harga di dalam suatu produk mereka atau di dalam penjualan mereka, karena mereka langsung menjual kepada konsumen. Nah, dan yang kedua, ada di dalam perusahaan jasa, pendapatannya disebut pendapatan jasa. Mengapa pendapatan jasa? Karena pendapatan jasa meskipun hasilnya belum ada di tangannya contohnya, tetapi jasanya sudah diberikan, maka perusahaan akan menyebutnya juga sebagai pendapatan jasa. Nah, di perusahaan dagang pendapatannya disebut penjualan. Mengapa penjualan? Karena mereka membeli suatu barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Sama seperti perusahaan manufaktur, pendapatannya juga disebut penjualan. Oleh sebab itu, maka kita sering menyebutnya atau saldo normal dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa pada penjualan, yaitu di kredit. Nah, selanjutnya pada perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan habis pakai atau barang habis pakai yang digunakan untuk mendukung pelayanan jasa yang diberikan atau layanan operasional. Nah, kalau di perusahaan dagang, selain perlengkapan juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang itu dijual. Contohnya, ketika barang itu sudah terjual, maka suatu perusahaan akan mencatatnya sebagai aset lancar. Kenapa demikian? Karena perusahaan itu sudah menerima cash. Itu dia ya. Dan selanjutnya di perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, ada 3 terdapat jenis persediaan. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku. Yang kedua itu ada persediaan bahan proses. Dan yang ketiga itu ada persediaan bahan baku namanya. Kalau di persediaan bahan baku itu disebut juga dengan raw material inventory. Apa itu persediaan bahan baku atau raw material inventory? Itu adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja dan operate pabrik namanya. Kapan bahan baku itu memberikan manfaat, maka bukan bahan baku itu
memberikan manfaat ketika dijual, itu salah. Tetapi bahan baku itu siap bahan baku itu memberikan manfaat ketika bahannya itu siap digunakan atau siap untuk dimanfaatkan. Yang kedua, persediaan bahan dalam proses. Persediaan dalam proses ini adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan, sehingga persediaan barang dalam proses ini bisa dikatakan tidak bahan baku lagi, tetapi barang dalam produksi atau barang yang sedang diproses. Makanya ketika di periode baru, maka proses pengerjaannya akan tetap dilanjut. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahap proses produksi dan siap untuk dijual atau siap untuk diedarkan kepada pembeli yang memesan. Mungkin dari ketiga persediaan ini lebihnya kepada diberikan kemanfaat, bukan memang langsung ke penjual, tetapi lebih dominan ke memberikan manfaat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, jadi makanya kalau ada kesalahan mohon diperbaiki. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.